Pak ya. Jadi gini Pak, hari ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah kasih waktu ke saya. Saya ini ada kegiatan untuk mewawancarai Bapak gitu ya. Mungkin sekilas tentang yang pernah Bapak alami gitu kan selama menjabat jadi kepala sekolah. Itu pasti ada dilema bagi Bapak ketika menemukan ada kasus-kasus seperti itu Pak ya. Nah, baik itu dari guru maupun dari siswa. Di sini selama ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral? Iya. Ya, bagaimana itu Pak? Makasih Bu Ani. Dalam hal pengalaman saya selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita, itu tentunya kita akan mengambil informasi-informasi di lingkungan sekolah itu. Misal saja dulu saya pernah punya pengalaman ada kasus anak, yaitu pemalakan. Jadi anak ini memalak temannya. Jadi anak sekitar 5 orang atau 6 orang itu memalak temannya. Nah, temannya ini di kelas rendah gitu ya. Di kelas rendah. Nah, lalu untuk penyelesaian ini tentunya yang pertama kita panggil anak yang bersangkutan. Anak yang bersangkutan dari informasi lingkungan, guru dan sebagainya bahwa anaknya melakukan tindakan-tindakan itu, maka kita panggil anak yang bersangkutan. Nah, diminta secara jujur untuk memberikan penjelasan kepada saya selaku kepala sekolah apa yang terjadi. Nah, namanya anak kan biasanya kalau masih lugu itu kan jujur. Iya betul Pak. Lalu mereka bercerita, masing-masing bercerita. Pertama, anak yang mengalami tindakan ini. Nah, lalu mereka bercerita bahwa mereka artinya benar dipalak. Lalu kita identifikasi siapa-siapa yang memalak ini. Iya betul. Nah, lalu kalau anak ini bercerita si A, si B, si C, misalnya 5 atau 6 orang. Nah, untuk tindakan selanjutnya kita akan memanggil orang tua. Orang tua. Ternyata setelah diidentifikasi, orang tua ini tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya. Lalu tentunya yang pertama kita panggil itu adalah anak yang korban, orang tua korban, orang tua korban, pemalakan tadi ya. Orang tua korban. Nah, lalu terungkap kata ibunya waktu itu datang ke sekolah, pantas di rumah uang itu setiap hari hilang. Bahkan uang bapaknya saja di dompet bisa hilang. Nah, ternyata ini. Ternyata ada yang malak ya. Ternyata anaknya ini. Setelah kita identifikasi lagi dengan orang tuanya sudah menanyakan ke anaknya, lalu diidentifikasi sama ibunya. Ternyata dia tidak bisa menolak. Karena ada ancaman dari teman-temannya yang memalak ini tadi. Biasa Pak ya. Yang memalak di kelas tinggi, yang dipalak kelas rendah. Di kelasnya. Di kelasnya. Lalu pada waktu itu kita temukanlah permasalahan. Nah, setelah kita temukan permasalahan, maka si pelaku pemalakan ini orang tuanya juga kita panggil. Nah, kalau udah salah, dulu sampai 1,5 juta. Itu banyak sekali. Jadi sehari 150, sehari 100, sampai 1,5 juta. Ibunya tuh kehilangan uang. Sampai berarti lama sekali baru ya? Iya. Andai saja yang korban ini tidak bercerita, setelah dipanggil guru tidak bercerita dengan ibunya, tidak bisa menemukan ini. Berarti setelah Bapak identifikasi baru manggil kedua orang tua ya, dari yang dipalak ataupun yang memalak. Jadi Pak, selama ini ya Pak ya, dari kasus yang Bapak ceritakan tadi, bagaimana Bapak menjalankan ketika pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, jadi kalau kasus yang melibatkan beberapa anak ini, itu kasusnya di mana ada
dua kepentingan ya Pak. Iya. Misalnya yang tadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Iya. misalnya gitu Pak. Kalau kasus yang melibatkan beberapa anak ini, tentunya kita tidak bisa selesaikan langsung. Iya, iya. Apalagi kasus ini Iya, melibatkan betul. Sudah ada banyak ancaman anak. Pak ya. Nah, Iya, iya. kemudian melibatkan juga orang tua ya. Mau tidak mau kita panggil orang tuanya. Setelah kita panggil orang tua baik si korban maupun yang si pelaku ini sudah mengetahui. Kita juga sampaikan jangan sampai setelah orang tuanya mengetahui, jangan sampai si pelaku ini disakiti oleh orang tuanya. Tidak. Iya, iya, benar-benar. Tidak. Nah, itu yang bisa yang kita lakukan pertama. Setelah itu apa kesimpulannya? Nah, baru kita jalankan. Iya, baik Pak. Tadi setelah Bapak sebutkan secara pengambilan keputusan, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kalau berkaitan kasus tadi, Ya. masih berkaitan dengan kasus itu, tentunya langkah yang paling efektif itu adalah preventif ya. Iya. Preventif ini secara kekeluargaan. Secara keluarga. Ternyata kesimpulannya secara kekeluargaan itu sangat efektif. Ya. Jadi tidak ada terjadi antara pihak pelaku dan si korban, orang tua tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka memahami semua. Ya. Iya, baik Pak ya. Berarti ada langkah-langkah yang Bapak tempuh ya, Ya. dengan tadi secara kekeluargaan Iya, Bapak secara sebut. Nah, kekeluargaan. kemudian dari itu semua, tentu ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang tadi dalam kasus dilema etika itu tersebut Pak. Dalam kasus itu, ini saya lanjut ya. Iya. Dalam kasus itu ternyata diambil keputusan bahwa orang tua yang si pelaku beberapa orang ini bersedia mengganti kerugian Iya. uang si korban tadi. Oh, tetap mengganti ya, harus dilakukan secara kekeluargaan Pak ya, ya benar-benar. Nah dari itu ada lagi nih pertanyaan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangan-tantangan lain begitu? Tantangan pasti ada, karena masing-masing biasanya tantangan itu kalau di pihak anak itu gampang ya, karena anak itu kadang-kadang kalau kita bujuk dia bisa jujur, gampang. Ini tantangan yang berat itu kalau orang tuanya tidak mengakui. Ini tantangan berat, tantangan berat. Ya, ada orang tua seperti itu. Oh, ada yang anaknya tidak mau disalahkan. Iya betul Pak, betul. Nah, tidak pernah melakukan apa-apa di rumah, itu tantangannya berat. Iya. Jadi itu tantangan-tantangan. Iya. Nah, untuk mengatasi tantangan itu kita berikan penjelasan. Iya betul. Ya, berarti memberikan penjelasan Pak ya. Nah dari tadi yang Ibu Bapak saya sebutkan tadi kan Ya. pertanyaannya, nah kemudian Bapak jawab ya, tentu ada tantangan yang disebutkan tadi. Nah dari situ Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau waktu jadwal tertentu nih Pak ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Nah kalau misalnya apakah ada Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal misalnya itu untuk menyelesaikannya? Ya. Kalau misalnya memang ada bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu Pak yang Bapak jalankan? Ya, makasih ya. Jadi selama ini berkaitan kasus tadi masih ya? Ya masih Pak. Masih. Sudah saya katakan di depan bahwa kalau kasus ini melibatkan beberapa orang, Iya Pak. tentunya tidak bisa diselesaikan langsung. Iya betul. Karena ada dua belah pihak. Nah, tapi kalau seorang aja itu agak gampang, Iya betul. agak gampang. Jadi ini jadwalnya adalah artinya identifikasi kasus itu satu persatu, Iya. nggak bisa langsung prak. Betul. Jadi satu persatu. Oh iya seperti itu, Pak ya. Satu persatu kita pertama tadi klarifikasi ya, Iya. klarifikasi indikasi itu kita klarifikasi ternyata benar. Iya. Terus penyelesaiannya gimana? Iya. Kan sampai mencapai titik kesimpulan bahwa orang tuanya tadi itu bersedia memberikan uang. Sampai di penyelesaiannya ada, di Iya. caranya ada Pak ya. Nah, kalau dari semua itu Pak, adakah
seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya dalam kasus-kasus dilema etika tadi ya Pak. Kalau dalam kasus itu saya secara demokratis tentunya mengajak pihak-pihak guru ya. Setelah kita temukan kasus ini, mau tidak mau kita akan berbicara dengan guru-guru. Artinya meminta pendapat kayak apa penyelesaian ini ya kan. Makanya setelah diambil kesepakatan dengan guru-guru, mereka sepakat kita memanggil orang tua, baru kita lakukan itu penyelesaiannya. Berarti tetap bersama teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain Pak ya. Nah dari semua hal yang telah kita disampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pembelajarannya adalah bahwa ternyata tidak seluruhnya kasus itu harus diselesaikan dengan dengan kekerasan. Artinya kekerasan ini kalau kita menemukan kasus seperti pemalakan pencurian langsung kita lapor ke polisi, tidak. Ternyata cara kekeluargaan preventif ini ternyata lebih lebih bagus. Nah, ini oleh pihak-pihak guru bisa juga disampaikan kepada siswa-siswanya bahwa perbuatan seperti ini nih tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Artinya dilarang oleh negara, dilarang oleh agama, ya, dan sebagainya. Berarti benar sekali Pak ya. Berarti kita memberikan dulu kepada anak-anak ini bahwa itu hal yang dilarang, gitu Pak ya. Sebelum kita nanti jadinya jauh mau dilaporkan ke polisi atau bagaimana, lebih baik kita lakukan secara keluarga Pak ya. Ya baik. Ini Pak mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa berikan kepada Bapak. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Bu, maksud kedatangan saya hari ini, saya mau mewawancarai Ibu sekilas tentang mungkin yang pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah ya Bu ya, selama menjabat ini, dimana pasti ada dilema untuk Ibu sebagai kepala sekolah. Misalnya ada kasus gitu Bu ya, entah itu dari guru, entah dari murid, begitu Bu. Nah, jadi saya ini akan menanyakan terkait hal itu Bu. Nah, jadi yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, gitu Bu. Bagaimana itu? Nah, kalau di sekolah kami selama ini kasusnya sih ada, cuman kasus ringan aja lah, tidak terlalu berat. Yang jelas kalau ada kasus dengan murid, kalau sama guru nggak ada sih selama ini. Yang ada dengan murid yaitu contohnya misalnya ada murid yang nakal, kemudian ada murid yang susah diatur, misalnya contohnya dengan dikasih tugas PR tidak mengerjakan. Nah itu kan kendala-kendala untuk guru tuh pasti jadi dilema etika juga itu. Jadi dilema etika. Kemudian sampai akhirnya rekapan nilai mau dinaikkan kelas pun itu ada pertimbangan. Nah itu untuk mengatasi semua itu tuh kami mengundang wali murid. Nah jadi untuk murid-murid yang ada masalah, ada dilema, sebelum kenaikan kelas kami undang, kita selesaikan. Artinya ngambil solusinya yang terbaik bagaimana. Jadi demikian Bu ya. Dalam kasus ini hanya berlaku untuk murid sepertinya ya, mengenai masalah nilai Jadi selama ini dari kasus yang Ibu sebutkan tadi, jadi bagaimana nih Ibu bisa menjalankan atau pengambilan keputusan Bu di sekolah mengenai terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar ya tentunya atau yang mengandung nilai kebajikan seperti itu. Nah itu bagaimana Bu menjalankan?
dalam mengambil keputusan itu tentu saja kami rapat dengan Dewan Guru dan beserta wali murid tadi yang bermasalah itu kami undang. Nah setelah itu misalnya kendalanya nih untuk yang tadi tidak akan naik kelas tuh ya. Nah kita pesan kepada wali murid. Nah misalnya anak ini kita bantu untuk dinaikkan kelas karena terkendala dengan tugas, PR dan lain-lain yang tidak bisa maksimal, teman yang ngumpul tidak mengumpul. Nah itu kita mengadakan perjanjian semacam itu ya dengan wali murid. Artinya anak ibu ini bisa dibantu dinaikkan kelas, tapi tolong dipantau di rumah belajarnya lebih giat lagi, lebih banyak lagi belajarnya. Nah, kemudian untuk dengan guru saya berpesan harus ada perhatian khusus dari gurunya dari wali kelasnya, dari wali kelasnya untuk murid yang kurang. Nah, itu. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi berarti ada komunikasi ya Bu ya untuk ke muridnya juga, ke gurunya juga. Pasti. Nah, kemudian Bu ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk mengatasi itu ya. Nah prosedurnya itu langkah-langkahnya misalnya saya dalam pantauan saya nih ya. Nah saya selalu memantau ke kelas bagaimana guru dalam KBM-nya, proses belajar mengajarnya. Saya pantau yaitu sekali waktu supervisi. Nah jadi kendala guru-guru itu yang disampaikan ke saya itu juga saya harus tahu. Nah siswa ini punya kendala dari faktor apa? Apakah dari faktor orang tuanya atau lingkungannya? Nah itu kami juga harus tahu. Jadi itu prosedurnya dari gurunya dulu, cara penyampaian proses pembelajarannya, kemudian kita mencari identitas siswa. Nah maksudnya ini mencari permasalahan lah, titik masalahnya itu ada di mana, apakah di sekolah atau di rumah atau di lingkungan itu. Berarti ini jatuhnya mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya Bu ya. Betul. Jadi dari hal ini Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu alami seperti yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Untuk yang efektifnya itu artinya kita ya ambil tindakan tapi kita tidak langsung mengambil keputusan. Maksudnya kita rapatkan dulu dengan Dewan Guru. Jadi saya berpesan dengan guru solusinya ada di mana kok jadi anak ini bisa seperti itu. Nah jadi pertama-tama tuh efektifnya itu wali kelas itu memanggil orang tuanya dulu. Nah ya memanggil orang tuanya dulu, dicari dulu permasalahannya di rumah, kenapa jadi dia sulit belajar. Kenapa jadi dia tidak mau mengerjakan PR? Ada faktor apa? Apakah orang tuanya yang tidak memantau atau tidak mensupport, anaknya dibiarkan aja? Itu kita kan perlu tahu. Jadi menurut saya itu yang efektif. Yang efektif berarti dengan merapatkan dulu dengan guru, gurunya dengan orang tua Bu ya, mencari informasi lah seperti itu Bu ya. Baik. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan? Pasti ada kan tantangan jika misalnya ada kasus apa gitu kan? Pasti ada tantangan itu ya Bu. Kira-kira seperti apa itu Bu tantangannya? Ada, contohnya kan misalnya kan loh anak saya ini nilainya tinggi, kenapa tidak bisa naik? Nah misalnya gitu. Nah untuk selama ini sih kami ini rasanya jarang untuk tidak naikkan kelas itu nggak ada sih. Memang harus dibantu. Nah cuma kadang-kadang kan orang tua nih kepingin anaknya naik terus. Nah sementara itu nilainya nggak mencapai KKM. Nah cuman saya berpesan kepada guru bahwa untuk anak yang kurang nilainya itu tugas guru. Nah dengan cara diremedial. Nah itu semua tugas ada di tangan guru, sehingga orang tua itu tidak komplain dan muridnya bisa naik. Bagaimana untuk nilai yang kurang itu semua tugas guru. Saya begitu. Jadi harus diremedi sampai dia bisa naik. Nah itu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi tentu ada tantangan Bu ya. Itu tantangannya di situ. Orang tua kadang maunya yang maunya naik terus sama gitu ya. Sementara bilang gurunya nggak bisa ini Bu, nggak mampu. Nah jadi saya arahkan begini, yang penting anak itu sudah bisa baca, sudah kenal huruf. Ini untuk kelas bawah Bu ya. Untuk kelas bawah yang penting anak itu sudah kenal huruf,
sudah bisa merangkai. Nah, bagaimana caranya usaha guru yang lain supaya anak itu bisa naik. Jadi hal-hal yang tadi merupakan tantangan itu Bu ya, pasti ada nih apa namanya, waktu kah, ada waktu tertentu kalau ketika Ibu menyelesaikan masalah ini kan, ketika melakukan penyelesaian pengambilan keputusan, Ibu ini memiliki waktu kah atau tidak, misalnya langsung menyelesaikan di tempat kah Bu, seperti itu, atau apakah langsung memanggil orang tuanya, seperti itu kan dalam penyelesaiannya itu. Nah, kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa ini Bu? Jadi kalau prosedurnya itu untuk menyelesaikan masalah dengan peserta didik nih ya, nah saya rapat dulu dengan guru, kemudian kita ambil waktunya kapan yang tepat untuk kita memanggil murid. Ada jadwal, karena kita mengetahui dulu titik permasalahannya dulu. Kemudian misalnya yang bermasalah wali kelas 1 atau wali kelas 2, Bu ini gimana? Murid saya ada 2 orang yang begini-begini. Nah, kita bicarakan intern dulu, kemudian kita panggil orang tuanya. Nah, di situ orang tuanya diberi pengertian. Jadi masih ada jeda. Berarti tetap membuat ada waktu, setengah waktu untuk melakukan pemanggilan Bu ya. Kita jadwalkan dulu di sekolah. Kemudian Bu, ini dalam pengambilan keputusan, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya di dalam kasus-kasus yang tadi tuh? Jadi artinya selama ini sih wali murid itu paham. Artinya kan kalau kita memanggil wali murid dengan siswanya yang punya kasus, nah itu pasti selama ini sih terselesaikan. Artinya kalau wali murid kita beri pengertian, mereka paham. Nah, jadi kalau memang masih kelas 1 toh setelah kita bicarakan dengan wali murid tidak bisa naik kelas dan kesepakatan orang tuanya, enggak apa-apa Bu, anak saya mengulang supaya lebih pintar lagi. Berarti kita kan enggak ada masalah dengan wali murid. Nah, kemudian selesai, kemudian dengan guru di laporan kenaikan kelas ini di akhir semester ya, ini orang tuanya sudah sepakat bahwa anaknya tidak dinaikkan kelas, tidak masalah. Yang pertama memang dia belum memenuhi syarat. Yang pertama bacanya belum lancar, menghitungnya, menulisnya, calistungnya lah yang jelas, belum bisa untuk dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Dari segi mungkin yang saya ambil ini Bu, berarti kan memang ada koordinasi dengan wali murid dulu, kemudian nanti dirapatkan kembali ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu, ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama melakukan kegiatan bertugas jadi kepala sekolah seperti ini di saat pengambilan keputusan di Lema Etika ini? Kendala tadi ya? Apa namanya ini, pengalaman? Pengalaman. Pengalaman. Kalau pengalaman saya sih di sini banyak dalam pembelajaran itu banyak. Jadi yang jelas ya dari segi gurunya, kemudian yang bersangkutan dengan muridnya, dengan orang tua murid pasti banyak ya pengalaman saya itu. Nah, yang pertama ya misalnya di dalam proses pembelajaran gurunya belum maksimal misalnya. Nah, itu tentu saja akan kami diskusikan, kami rapatkan. Kemudian dengan sarananya dalam proses pembelajaran yang kurang lengkap. Nah, itu kan jadi kendala juga. Misalnya sumber belajarnya kita belum memadai. Nah, itu sudah pasti pengalaman untuk saya sendiri pembelajaran ke depan yaitu kinerja guru itu ditingkatkan. Kemudian kita sih maunya sumber belajarnya cukup memadai terus sumber daya manusianya semua stakeholdernya ikut berpartisipasi. Nah, itu sudah ya mendukung untuk kemajuan ke depannya. Nah, yang terakhirnya ya peserta didik. Peserta didik ya Bu ya, benar. Betul. Luar biasa Bu, Masya Allah. Mungkin ini juga jadi pengalaman saya gitu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini luar biasa Bu. Pembelajarannya saya ambil begitu Bu ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga Ibu yang mungkin nanti saya juga bisa menerapkan dalam hal di kelas saya begitu Bu ya. Untuk murid-murid lah dulunya. Untuk murid dulu yang benar. pertama. Jadi benar Bu.
Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu. Mungkin wawancara saya sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Ibu juga dimudahkan segala urusannya Bu ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya Pak ya, sekilas tentang mungkin yang pernah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Di sini pasti Bapak itu pernah mengalami beberapa kasus, entah itu dari guru, misalnya kan dari murid ya Pak ya. Nah di sini saya akan menanyakan pertama, selama ini yang sudah Bapak jalani, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami? Terima kasih Bu. Jadi begini, permasalahan di XP saya ini memang ada ya, nggak mungkin tidak ada, itu nggak mungkin, pasti ada. Pernah terjadi di sekolah ini, yaitu permasalahan siswa. Siswa, artinya begini Bu, ada siswa melaporkan dengan orang tuanya itu terjadi, dia cerita dengan orang tua ada pilih kasih. Ada yang siswa dimanjakan, ada siswa yang dimarah-marahi. Nah maka dari itu orang tuanya ada datang ke saya, artinya saya tanyakan, saya nyampaikan dengan saya, artinya saya terima laporan itu. Kemudian saya tanyakan kepada guru. Nah memang ternyata yang diberlakukan dengan khusus itu sebenarnya bukan pilih kasih sebenarnya, karena di sekolah ini ada siswa yang punya kebutuhan khusus. Maka dari itu ada memang perhatian khusus. Jadi orang tua saya jelaskan seperti itu, mereka paham. Akhirnya bukan pilih kasih, tetapi memang ada anak yang butuh kebutuhan khusus. Itu Bu ya. Benar. Masalahnya itu. Oh jadi kasus yang terjadi yang merasa ada kesenjangan Pak ya, seperti betul, itu. Baik. Betul. Jadi selama ini dari kasus yang Bapak sebutkan tadi, sekarang bagaimana Bapak ini bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, sama-sama benar ya posisinya Pak ya. Nah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya kan rasa kasih sayang, mungkin peduli kita gitu Pak ya. Bagaimana itu? Jadi penyelesaian saya pada waktu itu, saya juga memanggil gurunya. Artinya saya minta keterangan dulu. Benar. Di mana gurunya, Bu, ini ada laporan dari wali murid bahwa ibu melakukan di kelas itu ada perbedaan. Nah, dia menjelaskan hal ini, ternyata memang artinya Pak, dia bilang dengan saya, guru itu memberi keterangan bahwa anak yang ini memang saya ini Pak, saya perhatikan khusus karena itu tadi dia tidak memiliki kemampuan seperti siswa yang lain, pola pikir dan sebagainya. Kalau nggak diperhatikan khusus Pak, dia akan liar gitu. Kemana-mana Pak ya. Berarti seperti itu Pak ya. Nah, kemudian dari penjelasan Bapak itu tentu ada langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil, yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu pada saat saya melakukan pengambilan Bu ya, pengambilan keputusan. Langkah yang diambil dengan mencari permasalahan itu, kenapa sih anak ini harus mencari dulu. Mencari. Memang sebenarnya Bu, anak ini bukan berasal dari sekolah kami. Karena pindahannya Pak. Pindahan. Iya benar. Pindahan dari identifikasi dulu Pak ya. Iya betul. Itu kami lakukan, kemudian permasalahan setelah kami tanya-tanya dengan orang tuanya memang perlu kebutuhan khusus. Memang perlu ya. Kebutuhan khusus gitu. Iya, baik. Nah, ini yang berikutnya Pak, yang keempat nih.
dari hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak? Jadi hal-hal yang menurut saya efektif, Bu. Iya. Artinya yang bersangkutan kita panggil, artinya Iya. orang tuanya ya kita panggil dari pihak orang tua. Iya. Kemudian yang tadi yang terjadi kesalahpahaman, Nah, akhirnya dari kedua belah pihak, artinya dari orang tua murid, dari guru, sudah kami ketemukan, akhirnya paham, dan akhirnya ya artinya memang seperti itu gitu, Iya. dalam menyelesaikan Iya. permasalahannya gitu. iya betul, Pak. Nah sekarang, Pak, apa namanya ini, dari hal yang tadi Bapak sebutkan kembali, tentu ada lagi hal-hal yang bisa Bapak sebutkan apa saja yang selama ini pasti ada tantangan kan, Pak? Iya, Nah, iya. tentu tantangannya Bapak gitu sebagai kepala sekolah, juga guru-guru di sini, bagaimana tantangannya seperti apa saja, Pak? Nah, tantangannya yang jelas Dalam mengambil iya. keputusan itu ya, Pak? Sebenarnya banyak sekali tantangannya. Iya. Tentu yang semua permasalahan ini kan kita selesaikan dengan tuntas supaya di kemudian hari tidak berbuntut panjang. Iya betul, Pak. Ya, namun mungkin ada lagi kendala-kendala yang lain Iya. akan terjadi juga, guys. Iya. Jadi supaya itu tidak terjadi lagi, Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini pada kasus Bapak tadi, tantangan-tantangan yang terjadi ketika Bapak mengambil keputusan gitu, Pak? ya artinya tantangannya Bu, supaya nanti nggak terjadi kesalahpahaman di antara wali murid, guru. Artinya kasus ini bukan satu titik ya, bukan Iya, satu betul, kasus Pak. saja, sebenarnya banyak kasus Heeh. terjadi Kepada semua kasus iya, khususnya, semua Pak kasus. ya. Maka dari itu untuk menyelesaikannya kita tetap dengan pola dingin, dengan sabar, jangan sampai kita mengambil keputusan Benar. terjadi kesalahpahaman, Iya. istilahnya tidak adil dan Iya, sebagainya, betul, akan betul, menjadi Pak. gap. Iya betul Ya, betul, Pak. ya. Iya. Seperti itu. Nah selanjutnya, Pak, apakah Bapak ini memiliki selama ini ya, Pak ya, sudah ketika melakukan mengambil keputusan itu memiliki jangka waktu atau ini ada waktu tertentu begitu, Pak ya, jadwal tertentu begitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Nah, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau ada waktunya gitu, Pak, untuk menyelesaikan? Nah, kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, artinya tergantung kejadian. Kalau kejadian itu terjadi dengan guru, Ya. saya tidak pernah menjadwalkan untuk Ya. untuk memanggil. Ya. Kalau kejadian itu terjadi pada hari ini dengan guru atau dengan siswa secara langsung, kami tidak ada jadwal. Ya. Tapi langsung kami Langsung selesaikan. ya, Pak ya, diselesaikan. Kita selesaikan pada hari ini supaya tidak berlarut-larut. Oh iya benar, Pak. Iya, nanti Iya. kalau nggak diselesaikan secara langsung malah berkembang. Iya betul. Nah, maka dari itu kalau ada kejadian-kejadian yang bisa kami selesaikan langsung Iya. pada hari itu. Berarti diselesaikan secara langsung, Pak ya. Iya. Nah, setelah Bapak menyelesaikan ini tentu ada nih, Pak ya. Misalnya ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Nah, kalau untuk menyelesaikan itu tuh kami kan harus mencari bukti dulu. Iya, benar, Nah, Pak. cari Iya, bukti iya. dulu. Iya. Artinya ada saksi atau teman Iya. sejawat yang tahu persis permasalahannya. Iya, permasalahannya. Juga saya panggil supaya saya minta pendapat dia bagaimana sih sebenarnya yang terjadi. Iya. Setelah itu saya minta pendapat, saya dapat masukan, baru saya mengambil Oh, keputusan. iya. Iya. Berarti tetap ada koordinasi, Pak ya. Iya. Nah, ini yang terakhir nih, Pak. Iya. Dari semua yang kita ceritakan ya, dari awal tadi kasus-kasus tersebut, tentu Pak, dari hal yang disampaikan tadi ada pembelajaran. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak nih ya, Iya. untuk mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Iya. Sesungguhnya dalam pengambilan keputusan saya sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan dapat
Karena kalau nggak berhati-hati, al kita gegabah Ya. dapat berakibat fatal. Iya. Maka dari itu dalam mengambil keputusan baik itu guru maupun peserta didik atau anak-anak itu saya harus punya prinsip Ya. memiliki rasa peduli, Iya. kemudian supaya permasalahannya dapat diselesaikan dengan kepuasan kedua belah pihak. Iya, tidak ada ya Pak ya, Iya. tidak merasa diri seperti Iya, itu Pak ya. betul. Harus Dua-duanya adil. selesai, iya, benar-benar Tetapi harus yang adil. salah katakan salah, yang Iya, benar katakan iya, benar. benar. Iya, baik Iya. Bapak. Nah, Itu. berarti dari pengalaman Bapak ini saya dapat ambil kesimpulannya Pak. Berarti dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini berarti benar-benar harus dipertimbangkan, melihat dari mana asalnya masalah timbul ya kan Pak. Ya, betul. Betul-betul bisa mengidentifikasi masalah seperti Iya. itu. Itu juga merupakan pengalaman mungkin bagi saya nanti ke depannya Pak. Iya, Baik Pak, jadi demikian saja untuk wawancara hari ini Pak. Iya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak. Karena Bapak sudah meluangkan waktu yang sangat banyak, panjang nih Pak. Kalau begitu saya permisi Pak, karena tadi bel sudah bunyi Pak ya. Iya, Mungkin sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.